Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, sebelum kita melaksanakan sholat sunat hari raya, maka disunnahkan bagi muazzin, yaitu mengumandangkan as-salatu jami'ah, ganti dari iqamah, seperti kita melaksanakan sholat biasa. Maka oleh sebab itu, setelah kita mengucapkan as-salatu jami'ah, kemudian maka berdirilah seluruh makmum. Kemudian setelah berdiri seluruh makmum, maka kita laksanakanlah sholat sunat hari raya 2 rakaat. Adapun pelaksanaan sholat sunat hari raya itu sama seperti pelaksanaan sholat seperti biasanya, apakah itu rukunnya, apakah itu syaratnya, dan juga membatalkannya sama dengan pelaksanaan sholat biasa. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun perbedaannya adalah sewaktu kita melaksanakan sholat sunat hari raya, habis kita mengangkat takbiratul ihram, kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah, barulah kita takbir 7 kali. Maka bacaan yang 7 kali yang kita angkat takbir itu setelah membaca doa iftitah itu pada rakaat yang pertama. Allahu Akbar, seperti mengangkat takbir dalam solat. Kemudian kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian setelah itu takbir lagi kita pada rakaat yang pertama adalah 7 kali. Setelah kita membaca yaitu 7 kali yaitu takbir tadi, kemudian setelah kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, barulah kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan sunnahkan kita sebelum membaca Al-Fatihah itu membaca ta'awuz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu barulah kita membaca Al-Fatihah. Nyatanya tidak dilakukan seperti itu. Habis takbiratul ihram kita baca doa iftitah. Kemudian setelah itu kita baca a'udzubillah, baru kita laksanakan yaitu takbir 7 kali pada rakaat yang pertama. Kalau seandainya seperti itu kita melakukannya, maka dapat kita juga lah sunnah, yaitu membaca takbir pada takbir yang 7 di rakaat yang pertama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, tapi nyatanya kalau ada orang yaitu melaksanakan sholat sunat hari raya, dia sebagai imam, lantas habis dia mengangkat takbiratul ihram, dia baca doa iftitah, dia baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian setelah itu dibacanya Al-Fatihah. Setelah dia baca Al-Fatihah, baru dia mengucapkan mengangkat takbir, yaitu Allahu Akbar yang 7 kali. Maka kalau ada orang yang memperbuat seperti itu karena lupanya atau karena dia tidak tahunya, maka hendaklah setelah dia membaca Al-Fatihah, kemudian setelah itu takbir dia lagi 7 kali, hendaklah diulangnya lagi Al-Fatihahnya. Kenapa? Karena Fatihah yang pertama tadi tidak mencukupi dengan dia mengulang yaitu takbir, yaitu yang disunnahkan waktu sholat sunat hari raya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau seandainya setelah habis Al-Fatihah nyatanya sudah sampai kepada ruku, lantas dia langsung bangkit lagi ditakbirkannya 7 kali, maka perbuatan yang seperti itu kalau sudah sampai kepada ruku diulangnya lagi, yaitu berdiri untuk mengangkat takbir yang 7 kali itu, maka perbuatan yang seperti itu adalah batal sholatnya. Maka oleh sebab itu pada rakaat yang pertama itu, kalau kita melaksanakan sholat Idul Fitri, apakah itu Idul Adha, habis kita takbiratul ihram, setelah itu baca doa iftitah, takbir 7 kali pada rakaat yang pertama. Masuk kita kepada rakaat yang kedua, habis kita
Sujud yang kedua, bangkit kita takbir intikal, masuk kepada rakaat yang kedua, habis takbir berdiri, kemudian kita takbir 5 kali. Setiap antara takbir dengan takbir yang berikutnya, kita sunnah sebagaimana tadi saya jelaskan di atas, membaca subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian habis kita takbir 5 kali, barulah kita membaca Al-Fatihah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, karena mungkin bebal dia, nggak paham dia, lantas dia langsung membaca auzubillah, kemudian setelah itu dia baca Al-Fatihah, kemudian diulangnya lagi karena dia tadi terlupa membaca takbir yang 5 kali pada rakaat yang kedua. Kalau seandainya diulangnya lagi takbir, maka hendaklah dia baca lagi Al-Fatihahnya. Barulah dia dianggap sempurna, yaitu pelaksanaan, yaitu hari salat sunat hari rayanya. Apakah itu Idul Fitri, apakah itu Idul Adha, seperti itu pelaksanaannya. Kalau nyatanya kita salat berjamaah melaksanakan salat sunat hari raya itu, imamnya adalah pada rakaat yang pertama adalah takbir 5 kali, maka kita cukupkan, kalau imamnya takbir 5 kali, kita cukupkan dengan takbir mengikut imam itu 5 kali. Jangan kita lebihkan lantas karena kita paham bahwa melaksanakan sholat sunnah hari raya itu, sholat rakaat yang pertama itu adalah takbir 7 kali. Nyatanya Pak Imam takbirnya 5 kali, kita tambah 2 kali. Yang seperti itu tidak diperbolehkan. Kalau 5 kali imamnya takbir, walaupun dia itu rakaat yang pertama, maka hendaklah kita mengikut imam sesuai berapa banyak yang dilakukan imam takbirnya. Kalau seandainya 5 takbir yang dia lakukan pada rakaat pertama, maka kita juga disunnahkan adalah takbirnya 5 kali. Kalau nyatanya dia takbirnya 3 kali pada rakaat yang pertama, maka kita ikuti yang takbir yang 3 kali itu. Kalau dia takbirnya 5 kali pada takbir yang kedua, maka kita ikuti takbir yang kedua itu 5 kali. Kalau 3 kali yang dilakukan takbirnya, maka kita ikuti takbir itu 3 kali. Demikianlah pelaksanaan, yaitu kalau seandainya kita sholat berjamaah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kalau setelah kita mengangkat takbir, pelaksanaannya sebagaimana kita jelaskan tadi, pelaksanaan sholat sunat hari raya itu sama dengan sholat biasa. Maka oleh sebab itu cuma dianjurkan sewaktu kita melaksanakan sholat sunat hari raya, tadi sudah kita jelaskan yang sunnah kita lakukan, kemudian setelah itu disunnahkan kita waktu membaca, setelah habis membaca Al-Fatihah, kalau hafal kita suratnya, maka kita baca pada rakaat surat Qaf. Ya, kalau nyatanya kita tidak hafal kita rakaat yang pertama itu surat Qaf, maka kita gantikan yang hafal itu adalah sabbihisma rabbikal a'la, maka kita bacalah ayat surat yang pertama di rakaat pertama, yaitu surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Kalau nyatanya kita tak hafal, nah, kita laksanakan tadi, dan surat yang keduanya, kalau surat pertamanya, kalau surat pertamanya Al-A'la, maka surat keduanya adalah Hosyi'ah. Kalau hafal kita surat Al-Qaf dan surat pertamanya, maka surat yang keduanya Iqtarabatis Sa'ah. Nyatanya kita tidak hafal sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW ini. Boleh kita membaca surat apapun, yaitu apakah itu takbir yang pertama, apakah itu rakaat yang pertama, ataukah itu rakaat yang pertama ataupun rakaat yang kedua, maka boleh kita membaca surat apapun yang mana kita hafal dari surat-surat Al-Quran itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, inilah tata cara pelaksanaan, yaitu sholat sunat hari raya. Apakah itu hari raya Idul Fitri, apakah itu Idul Adha, maka kita gitulah tata cara pelaksanaannya, rukun dan syaratnya, dan juga membatalkannya sama dengan pelaksanaan sholat biasa, yaitu sholat fardu yang 5 waktu sehari semalam. Maka ini aja dulu pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.